Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua dengan saya Bung Ropan. Dan besok malam babak perempat final di Piala FA akan berlangsung sengit. Ya kenapa? Melibatkan duel seru di Old Trafford antara Setan Merah Manchester United akan menjamu The Reds Liverpool. Ini yang dinantikan siapa yang akan menuju ke babak semifinal. Ada 3 partai lain yang akan berlangsung juga. Hari ini kalau tidak salah itu Wolves akan menjamu Coventry. Kemudian Newcastle harus melakoni laga tandang ke Etihad bertarung dengan Manchester Biru, tim asuhan Pep Guardiola. Ya, Manchester City, sementara Chelsea akan menjamu Leicester. Itulah duel-duel yang sesuai jadwal di babak perempat final FA Cup. Liverpool sedang bagus-bagusnya. Kemarin bagaimana mereka sudah bisa lolos juga ke babak perempat final setelah mereka menggebuk habis di Anfield Sparta Praha dengan 6-1. Bahkan agregat mereka itu 11-2 di markas Sparta. Mereka memukul tim asuhan Republik Ceko ini dengan 5-1. Penampilan yang luar biasa yang dipertontonkan oleh tim asuhan Jurgen Klopp. Dan hasil positif ini mereka bawa di saat mereka menuju dalam perjalanan ke Old Trafford di Minggu malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan inilah yang akan kita nantikan. MU juga sudah bersiap, artinya secara mental mereka, memang mereka di kompetisi sudah tidak punya peluang untuk bisa menjadi juara. Mereka sudah tersisih juga di Liga Champions. Harapannya hanya ada di Piala FA, karena di Carabao Cup kita tahu bersama Liverpool sudah menjadi juara setelah mereka mengalahkan Chelsea di Wembley. Dan ini upaya bagi Liverpool untuk bagaimana mengawinkan ketika mereka juara di Carabao dan Piala FA mereka ambil sebelum mereka berhitung nantinya di IPL, karena sedang rame juga perburuan gelar di antara Liverpool, Arsenal, dan Manchester City. Dan mereka juga difavoritkan di Liga Eropa setelah saya bilang tadi mereka sukses menggelontorkan 11 gol secara keseluruhan ke gawang Sparta. Bagaimana peluang bagi Liverpool ketika mereka menjambangi Old Trafford? Saya pikir kalau dalam posisi seperti ini, ya boleh dikatakan 50-50, karena bagi MU mereka juga tentunya berambisi besar. Tim asuhan Ten Hag ini untuk bagaimana melumpuhkan tim asuhan Klopp. Terakhir mereka bisa menang pada 2022 kalau tidak salah ya, pada bulan Agustus dengan mengalahkan di Old Trafford 2-1 Liverpool. Tetapi musim ini atau musim kemarin pada 17 Desember 2023 United ini mampu menahan imbang 0-0 Liverpool di Anfield. Ya, walaupun mereka parkir bus di sana, diserang habis-habisan oleh Liverpool, banyak peluang yang terjadi, tapi permasalahan kawan-kawan tidak mampu untuk bisa mengalahkan Manchester United. Padahal ini kesempatan untuk bisa meraih 3 poin. Liverpool juga terakhir menggebuk 7-0 ya pada musim yang lalu di Anfield, dan ini pesta gol yang luar biasa saya pikir bagi Liverpool ke gawang Manchester United. Manchester United memang tidak ada Rasmus Højlund, ya striker mereka yang bagus yang mengalami cedera. Sudah pasti Ten Hag akan memainkan kembali Marcus Rashford ya di depan, dan kita tidak tahu siapa yang akan berdiri di belakang dengan starting 11 yang akan ditampilkan oleh Erik Ten Hag. Tapi saya pikir Bruno Fernandes dan Alejandro Garnacho akan dimainkan. Apakah Forson juga akan ikut di sana atau Ten Hag memainkan dengan menguatkan lini tengah? Karena saya pikir untuk mengalahkan Liverpool, MU juga harus bisa menambah kekuatan di tengah. Tidak boleh hanya dengan pemain muda seperti Maino dibantu oleh Casemiro, tapi mereka perlu Scott McTominay juga, karena McTominay pemainnya juga bagus dan selalu muncul dari second line. Ya, itu yang saya pikir mereka harus lakukan, karena keunggulan Liverpool kita tahu bersama dengan Szoboszlai, Maka atau Alexis McAllister ditambah dengan Endo ini sangat baik bagaimana kekuatan mereka di tengah. MU melakoni laga ini dengan satu hasil yang bagus setelah mereka menggebuk Everton 2-0 di Liga, dan ini menjadi modal bagus juga buat mereka untuk bisa bertarung dengan Liverpool. Andre Onana tetap pasti menurut saya akan ada di belakang, Dalot akan di kiri, Lindelof di kanan, Lindelof di kiri, 2 di tengah mungkin akan dimainkan oleh Varane dan Maguire jika Maguire dalam kondisi yang bugar. Jadi dengan 4 back, dan itu yang saya bilang tadi, Casemiro, Maino, dan saya pikir harus ada gelandang yang kuat ya, McTominay yang akan bermain sana. Kalau Forson dimainkan, kalau mereka bermain dengan 4-2-3-1, ini akan berbahaya untuk lini tengah yang akan dikuasai oleh Liverpool. Bukan tidak mungkin MU akan terjungkal
di kandang mereka, ya. Dan saya rasa Liverpool juga akan memainkan dengan materi terbaik. Bisa saja pemain-pemain muda kembali akan ditampilkan oleh Jurgen Klopp, karena Jurgen Klopp kita tahu pelatih yang tidak pernah takut, punya nyali besar. Dia yakin dengan kondisi, dengan keberadaan timnya, siapapun yang dimainkan sesuai dengan taktik dia. Dan bisa saja Bobby Clark yang mengawali gol pertama dia bersama dengan Liverpool ke gawang Sparta Praha akan dimainkan. Ya, mereka punya Bradley di kanan. Ya, Van Dijk mungkin akan bermain. Ya, kalau Konate dalam bugar posisi yang baik, mungkin dia akan main. Tapi Liverpool masih punya pemain seperti Joe Gomez yang bermain bisa ke tengah, atau Jarle Quansah yang juga ada di sana. Di kiri mungkin Andy Robertson yang akan bermain. Jika Bradley tidak dimainkan, Gomez akan bermain di kanan. Opsi-opsi ini ada kan ketika Trent belum bisa bermain. Tapi kunci kekuatan mereka saya pikir ada di tengah. Ini akan membuat Liverpool itu begitu kuat. Nah, bagaimana di depan? Salah mungkin bisa dimainkan. Darwin Núñez ada di sana. Luis Diaz. Ini kekuatan yang luar biasa. Mereka masih punya juga Cody Gakpo yang bisa datang sebagai super sub, atau Gakpo bermain lebih dulu. Tergantung dari Mr. Klopp untuk bisa memainkan starting 11. Karena mereka sangat baik. Nah, itu yang kita akan tunggu. Dalot di kanan pasti harus hati-hati untuk bisa menghadang kecepatan dribble yang sangat bagus dari seorang Luis Diaz. Dia akan head to head langsung. Demikian juga dengan Lindelof, dan saya pikir ini akan menjadi titik lemah bagi MU karena dia bukan seorang bek kiri murni ketika tidak ada Luke Shaw di sana. Ya, Malaysia juga mengalami masalah dengan kebugaran sehingga memaksa bagi Ten Hag untuk menggeser Lindelof agak ke kiri. Di sana ada Salah, kalau Salah dimainkan dengan kecepatan Salah, dengan visi bermain bola, tembakan dia, bagaimana dia juga cut inside yang sangat bagus dari Salah. Ini akan menjadi pekerjaan berat bagi seorang Lindelof untuk bisa bertarung head to head dengan Mo Salah. Demikian juga dengan kekuatan Maguire dan Varane. Harus berhati-hati karena mereka punya tombak yang sangat kuat Liverpool ya, dengan Darwin Núñez. Kita akan lihat nantinya ya. Sementara bagi Rashford juga akan bekerja keras untuk bisa menaklukkan Van Dijk di belakang kalau berpasangan dengan Konate ya. Dan tetap penjaga gawang Liverpool dengan Kieran Kelleher, belum ada Eli Becker, tapi ini penjaga gawang yang bagus. Artinya dia mampu menjawab kepercayaan bagi Jurgen Klopp. Di bawah Mister beberapa kali banyak melakukan penyelamatan ketika dia berada di bawah Mister. Jadi sepertinya tidak ada masalah ketika Eli Becker tidak ada dan di sana ada Kelleher yang main. Ya, jadi itu saya bilang tadi. Ketika masuk lapangan kedua tim ini tetap dengan 50-50. Boleh saja orang mengumumkan Liverpool mungkin dengan 5-5-4-5. Dan dalam posisi ini MU sebagai underdog wajar kalau bisa melihat dengan tren Liverpool yang sangat bagus. Tetapi ini berbeda. Atmosfer di mana menuntut bagi MU untuk habis-habisan. Inilah kesempatan satu-satunya buat mereka, bagi Ten Hag untuk bisa meraih gelar juara. Karena kalah dalam pertandingan ini saya pikir Ten Hag sudah habis. Ya, itu sudah banyak rumor yang beredar bahwa dia akan keluar, akan dipecat. Ya, apapun hasilnya karena memang tidak sesuai dengan keinginan yang ada. Supporter juga sudah mengatakan bahwa memang harus ada pergantian pelatih di tubuh MU. Makanya kalau mereka tersisih, ini posisi yang sangat sulit buat dia untuk bisa bertahan di Old Trafford. Bagaimana juga dengan peluang bagi tetangga mereka, Manchester Biru. Saya pikir ketika mereka menjamu Newcastle, Pep juga akan berusaha ya untuk bisa mengalahkan Newcastle. Ini kesempatan di Etihad. Mereka juga menjadi salah satu favorit untuk bisa menjadi juara di Piala FA. Selain dalam perburuan gelar untuk menjadi juara, mempertahankan gelar yang mereka raih dalam 3 musim terakhir. Dengan mereka lakukan itu untuk berkibar di IPL, termasuk juga di UCL. Ketika mereka harus melakoni laga bersama dengan Madrid dalam undian, dan Pep masih tetap percaya diri bahwa dia mampu bisa membawa tim ini keluar dari tekanan besar, hadangan dari Real Madrid. Tapi dia harus bisa melihat dulu pertandingan melawan Newcastle, karena tidak mudah juga untuk bisa mengalahkan tim asuhan Eddie Howe ini. Harus hati-hati, mereka punya penyerang-penyerang yang bagus Newcastle, ya. Alexander Isak di depan juga baik, dan kita nantikan. Kalau menurut saya kalau bisa siapa yang akan maju, saya pikir Wolves bisa mengatasi Coventry. Ini kan ada 2 tim dari Championship, Coventry dan Leicester. Sisanya semua dari IPL, kasta tertinggi. Nah, apakah akan ada kejutan dengan Coventry mampu mengalahkan Wolves, atau Leicester bisa menghadang
Chelsea untuk mereka terus bisa melaju sampai semifinal. Saya pikir ini akan menjadi menjadi kesempatan bagi tim-tim IPL untuk bisa bertarung sama-sama masuk ke semifinal, ya. Wolves, Manchester City, ya, Chelsea akan maju. Dan saya pikir peluang itu ada di Liverpool ketika banyak yang mengukuhkan Liverpool. Peluang ada di Liverpool, ya. Itu yang kita akan nantikan. Tapi apapun, Manchester United tetap masih memiliki peluang untuk melaju ke babak semifinal di FA Cup. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.